kita akan membahas mengenai percetakan pers. Dan tentunya ya di sini saya sudah bersama narasumber utama kita ya, ada Dian Cahyaningsih. Nah, kita mau bahas, nanti kita berbincang-bincang juga mengenai percetakan pers. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai percetakan pers ya, kita mau tahu dulu nih apa yang dimaksud oleh percetakan pers itu sendiri. Istilah percetakan pers banyak yang menyebutnya sama halnya dengan media massa cetak. Karena sebenarnya itu pers merupakan media elektronik seperti radio, televisi, internet dan lain sebagainya. Jadi sebutan dari media massa cetak itu sama halnya dengan penerbitan pers. Artinya di sini adalah perusahaan pers yang dilakukan dengan mencetak. Ya, lalu media massa itu sendiri seperti apa nih? Ya, jadi media massa itu terdiri dari dua macam. Yang pertama itu media massa, yang kedua adalah media nirmasa. Nah, media di sini adalah alat komunikasi, sedangkan massa itu adalah singkatan dari masyarakat. Jadi, media massa adalah alat komunikasi yang bisa digunakan untuk semua orang. Contohnya seperti ketika saya sedang membaca sebuah surat kabar ataupun juga majalah, itu Anda bisa ikut membacanya gitu. Sedangkan media nirmasa ini adalah kebalikan dari media massa, karena media nirmasa adalah alat komunikasi yang tidak bisa digunakan untuk semua orang. Karena kenapa? Karena sifatnya yang individu. Contohnya seperti ketika saya sedang berbicara melalui telepon dengan seseorang, maka Anda tidak bisa ikut mendengarkan percakapan saya ataupun ikut berbicara. Jadi yang nirmasa ini lebih ke sifatnya pribadi. Iya, seperti itu. Jadi ada beberapa jenis nih media massa dalam bentuk-bentuk yang biasa kita temui nih. Iya, kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu media massa cetak itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama itu adalah surat kabar. Surat kabar ini adalah kumpulan dari berita-berita ataupun cerita, artikel, bahkan iklan yang dicetak melalui lembaran kertas ukuran plano, dan biasanya ini terbitnya secara teratur. Yang kedua adalah majalah. Majalah adalah kumpulan berita, cerita, artikel, ataupun iklan yang dicetak dengan lembaran kertas ukuran kuarto ataupun folio dan kemudian dijilid dalam bentuk buku. Biasanya itu terbitnya secara teratur, bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali. Nah, yang ketiga yaitu tabloid. Tabloid adalah kumpulan berita, cerita, artikel, ataupun iklan yang dicetak melalui lembaran kertas ukuran yang lebih kecil dari plano, kemudian dilipat-lipat seperti surat kabar. Dan biasanya itu dia terbitnya secara teratur, bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali. Yang keempat adalah buletin. Buletin adalah kumpulan berita, cerita, artikel, ataupun iklan yang dicetak melalui lembaran kertas yang ukurannya juga lebih kecil dari plano, kemudian dilipat-lipat seperti surat kabar. Dan biasanya buletin ini terbit secara tidak beratur atau penerbitannya secara berkala. Nah, itu tadi ya beberapa bentuk dari surat kabar, kemudian tabloid. Nah, bagaimana dengan buku? Buku itu kan suatu media yang dicetak juga. Itu termasuk atau tidak ya? Ya, buku itu termasuk dari media massa cetak karena dalam buku itu adalah berisikan tentang ilmu-ilmu pengetahuan, esai, bahkan cerita-cerita. Dan cara penyetakannya juga sama, yaitu melalui lembaran kertas yang ukurannya itu setengah dari kuarto, bahkan ataupun setengah dari folio. Kemudian setelah itu dijilid seperti buku. Tentunya juga penerbitan juga pasti tidak beraturan ya, seperti tabloid atau surat kabar. Baiklah, itu tadi ya penjelasan dari Dian Cahyaningsih mengenai percetakan pers. Jadi kita udah berbincang-bincang mengenai apa itu percetakan pers, kemudian bentuk-bentuknya itu seperti apa. Kita udah mendengarkan semuanya dari narasumber kita. Baiklah, kita cukupkan ya sampai di sini perbincangan kita pada kesempatan kali ini, dan apabila ada salah kata, kemudian juga kita mohon maaf kepada Allah ya, tentunya kita mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.